ya. Ya, ini tadi. Fungsinya turun jika f aksen X kurang dari 0. F aksen X itu ini tadi. Ya. F aksen X-nya bisa kita buat menjadi 2 sin X cos X ditambah akar 3/2 per yang bawahnya akar sin kuadrat X ditambah akar 3/2 X. Nah, ini kurang dari 0. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Ayo, siapa punya ide? Dalam menyelesaikan pertidaksamaan itu kita harus berhati-hati. Bagaimana? Yuk. Bolehkah ini kita kalikan ke kanan? Kalikan yang sama yang bawah, Sir. Bolehkah ini kita kalikan ke 0? Yang bawah ini bolehkah kalikan ke 0? Nah, Sir tanya dulu, boleh atau tidak? Ayo, coba kasih alasannya. Sir. Boleh apa alasannya, tidak boleh apa alasannya? Coba, siapa yang bisa jawab? Ayo, kalian kan sudah mau UTBK nanti. Bolehkah ini kita kalikan ke 0? Nah, itu pertanyaannya. Siapa bisa jawab? Kalau jawab boleh, apa alasannya? Kalau jawab tidak boleh, apa alasannya? Ada yang bisa jawab? Enggak ada? Nah, contoh ada pertidaksamaan seperti ini. Nah, contoh seperti ini. Gini. Biasanya kalian menyelesaikannya gimana? Kalau ini soalnya. Gimana menyelesaikannya? X tambah 1 bagi X kurang 2 kurang dari 0. Bolehkah ini kita kalikan X kurang 2-nya ke sini? Ke 0? Boleh nggak dikali? Nggak boleh. Yohana geleng-geleng kepala. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Nggak tahu, Sir. Nggak tahu. Jadi gimana ngerjainnya? Kalau nggak boleh bagaimana jadinya? Ini masih yang sederhana ini. X tambah 1 per X kurang 2 kurang dari 0. Apa interval X yang memenuhi? Tadi katanya nggak boleh kalikan ke sini. Nggak tahu alasannya ya. Kalau gini ya sederhana dulu. X per 3 kurang dari 5. Ini bagaimana menyelesaikannya? Dikali 3, Sir, berubah tanda. Iya, berubah tanda. Kenapa berubah? Ini bagaimana? Kali 3, Sir. Kali 3, ayo. Kali 3. Kali 3. Ayo hasilnya. Ayo. X lebih kecil dari 15. Ya, ini betul. Karena ada soal yang lain ini. Contoh ini. Ini bagaimana? Ayo. Dikali minus 2, Sir. Kali minus 2. Tanda berubah. Kali minus 2. Tanda berubah. Ayo, berarti?
Jadi apa? X lebih besar dari minus 8. Bisa ya? Kalau dikali negatif, tanda berubah, kali positif, tanda tetap. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Timbul pertanyaan. Soal ini tadi. Nah, bolehkah kita buat kali X kurang 2? Gimana? Besar. Boleh atau tidak? Ayo. Boleh, Sir. Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kita nggak tahu Karena kali X 0. kurang 2 itu positif atau negatif. Kalau X kurang 2-nya positif, tandanya tetap kurang dari 0. Kalau X kurang 2-nya negatif, tandanya berubah. Nah, kita bingung, X kurang 2 itu positif atau negatif. Nggak tahu kita. Orang X-nya nggak tahu. Ya kan? Makanya kita bingung, ini mau tetap atau berubah tandanya. Ngerti itu? Nah, tadi kan ini udah kita buat. Kalau kita tahu dia positif, tanda tetap. Tahu kita pengalinya itu negatif, tanda berubah. Tapi X kurang 2 kita nggak tahu. Apa ini, positif atau negatif. Maka nggak bisa kita kali. Karena kita nggak tahu tanda ini tetap atau berubah. Nggak bisa kita kali. Nah, seperti itu, nak. Sekarang soal yang lain ini. Coba nih. Ini boleh nggak? Bolehkah dikalikan mutlak X? Boleh, Sir. Boleh, Boleh, ini Sir. boleh. Karena mutlak X itu udah pasti Positif. gitu. Nggak bisa negatif. Gitu. Jadi kita tahu bahwa tandanya tetap. Satu lagi. Contoh ini. Nggak muat sini ya. Ini saja. X tambah 1 per akar X. Nah, bolehkah ini dikali akar X? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena akar. Akar X sudah pasti selalu positif. Kan nggak ada nilai bilangan yang diakarkan hasilnya negatif. Nggak ada. Nah, gitu, nah. Nah, sekarang kita kembali ke soal ini tadi. Boleh nggak dikali akar sin kuadrat X tambah apa nih? 3/2X. Akar 3/2X. Boleh, Sir. Boleh. Ya, jawabnya boleh. Boleh. Karena apapun bentuknya itu ketika di dalam akar hasilnya sudah pasti positif. Itu. Ya. Saya hapus dulu nih. Ya, kalau menghapus papan ini memang harus Sir, nggak bisa kalian disuruh. Ya kan? Oke, kita kali dengan ya, kita kali dengan yang ini ya. Nah, sesudah kita kali berarti gimana? Yang sebelah kiri tinggal ini apa, nak? 2 sin X cos X ini apa? Siapa tahu? Ini adalah sin 2X ya. X. Sin 2X itu. 2 sin X cos X itu sin 2X. Berarti sin 2X ditambah akar 3/2. Tanda tetap atau berubah, nak? Waktu dikali dengan ini. Tanda tetap ya. Karena positif itu yang bilangan dalam akar. Nah, gitu. Jadi ini dia. Nah, selanjutnya akar 3/2 pindahkan ke kanan ya. Jadi negatif akar 3/2 gitu. 3/2. Bisa sampai situ. Bisa.
Apa kau bilang? Oke, sekarang negatif akar 3/2 ini sin berapa ini? Siapa tahu? Ini kan sin. Siapa tahu itu sin berapa itu? Sin 45, Sir. Sin 45. Mana 45? Sin 45 setengah akar 2. Ayo, sin berapa itu? Ini kan setengah akar 3 ini. Ini setengah Berarti akar sin 3. 60, Sir. Sin Sin 60. 60. Ya, itu kalau positif. Ini kan negatif. Negatif. Ini ada negatifnya. Negatif 60, Sir. 270. Sin berapa? 240. 270. 120. 240. 240. Ah, Iya, Iya, 240 ya. untung jago. Siapa jago? Serla juara Abang 1. jago. 240 kalau dalam radian bagaimana? 240 derajat. Kuadran 3. Hah? Ini kan kita buat jadi 240 itu dibagi 180 lalu kali pi ya kan? Sama-sama bagi 60, Iya, Sir. bagi 60 4 3 ya. Berarti 4/3 pi. Nah itu. Ya, kita hapus dulu yang ini. Selanjutnya bagaimana, Nak? Di sini hati-hati. Bolehkah sinnya dicoret? Ini banyak yang salah ini. Dicoretnya sinnya itu. Berarti 2x kurang dari 4pi/3. Lalu x kurang dari 2pi/3. Wah, di situ bahaya, salah. Nggak bisa, Sir. Jadi bagaimana ini? Menyelesaikan ini. Kita buat. Ayo. Bentar ya, bentar. Saya ya. Salah tadi. Harusnya di sini kita cari dulu pembuat nol. Salah. Ya, kita cari pembuat nolnya. Sorry. Karena ini pertidaksamaan ya. Kayak tadi kita cari pembuat nol. Ya. Jangan seperti itu caranya. Sesudah sampai di sini kita cari pembuat nol. Pembuat nol. Kalau mencari pembuat nol, ini dibuat jadi sama dengan nol. Nah, sama dengan nol. Berarti sin 2x sama dengan min akar 3/2. Sin 2x sama dengan tadi apa? Sin 4pi/3. Bisa? Berarti 2x sama dengan 4pi/3. Matikan 2-nya, x sama dengan 2pi/3. Bisa? Bisa, Nak? Apakah hanya sin 240 yang min akar setengah akar 3? Apakah hanya sin 240 yang setengah akar 3? Enggak kan? Sin 300 juga kan? Yes, Sir. Yes, Sir. Sin 300 juga min setengah akar 3. Jadi ini 300 bagi 180 pi. Sama-sama dibagi berapa ini bisa? Dibagi berapa ini? 30. Bagi 60. 53 ya. 5pi/3. Kita coret sinnya, berarti 2x sama dengan 5pi/3. Berarti x sama dengan 5pi/6. Bisa ya? Nah, ini pembuat nolnya, Nak. Pembuat nol. Bukan ini jawabannya. Ini jawaban kalau persamaan. Kita pertidaksamaan. Nah, ini pembuat nol. Pertidaksamaan itu harus dalam interval jawabannya. Nanti tonton lagi ulang ini. Share bagikan. Oke, kita buat di atas lah ya. Di samping aja, di samping. Kita buat garis bilangan. Nih, garis bilangan. Ya. Lalu diminta di soal, itu di soal ini intervalnya ini.
Ya. Kalau kayak gini, nah ini interval terbuka namanya. Kenapa disebut interval terbuka? Karena batas-batasnya nggak ikut. 0 dengan pi nggak ikut. Kan tidak ada tanda sama dengan, ya. 0 dengan pi-nya tidak ikut. Nah, kalau 0 dengan pi nggak ikut, maka di ujung ini bulatannya kosong. 0 sama di ujung ini bulatannya juga kosong. Pi. Ya, kita hanya diminta untuk interval 0 sampai pi saja. Diminta di soal. Lalu kita masukkan si pembuat 0. Si pembuat 0 mana? 2 pi per 3 dan 5 pi per 6. Harus sesuai urutan letaknya. 2 pi per 3 dengan 5 pi per 6 siapa lebih kecil? Mana yang lebih kecil? Mana yang lebih kecil? 2 per 3 atau 5 per 6? 5 per 6. Yohana, mana yang lebih kecil Yohana? 2 per 3 atau 5 per 6? Ayo. Denis, mana lebih kecil ini? 2 per 3 dengan 2 per 3 kan? Iya, Sir. Ya, 2 per 3 lebih kecil. Jadi buat aja di sini 2 per 3 pi. Nah, bulatannya kosong karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Di soal, pertidaksamanya kurang 0. Tapi kalau ini kurang dari sama dengan 0, bulatannya penuh. Karena ini cuma kurang 0 soalnya, bulatannya kosong. Lalu 5 pi per 6. 5 pi per 6, misalkan saja di sini. Bisa ya? Sekarang ambil satu sampel titik. Ini ada 3 interval, nak. Ini interval 1, antara 0 dan 2 per 3 pi. Interval yang kedua, antara 2 per 3 pi dan 5 per 6 pi. Interval yang ketiga, antara 5 per 6 pi dengan pi. Ada 3 interval. Ambil satu sampel titik di salah satu interval itu. Ayo, X-nya berapa? Titik berapa? Pi per 2 di mana, nak? Pi per 2. Kalau pi per 2 di mana? Di tengah-tengah, Sir. Ya, maksudnya di mana? Antara 0,2 per 3 pi atau antara 2 per 3 pi 5 per 6 pi atau antara 5 per 6 pi dengan pi? Pi per 2. Atau pi per 4 lah, pi per 4. Pi per 4 di mana? Pi per 4. Iya. Seperempat pi. Di interval Antara mana? 0 sama 2 per 3 pi lah, Sir. Iya, di sini kan? Lihat, di sini seperempat pi. Yes, Sir. Kita ambil sampelnya seperempat pi. Paham ya? Masukkan ke sini. Seperempat pi sampel yang kita ambil. Ke sini. Terakhir kali sebelum kita cari pembuat 0. Ke terakhir kali bentuk sebelum dicari pembuat 0. Ke sini. Coba masukkan pi per 4. Berarti sin 2 kali pi per 4. 2 kali pi per 4 berapa? Berapa, Hernan? Tengah pi. 2 kali Pi per 4. Ganti X-nya pi per 4. jadi pi per 2, Sir. Ya, sin pi per 2 berapa? Sin pi per 2. Sin pi per 2 berapa, Denis? 1, Sir. Sin 94. 1 kan? 1 tambah akar 2, akar 3 per 2. Kita hanya penting tandanya, positif atau negatif? Tadi sinnya 1 ditambah akar 3 per 2. Positif atau negatif? Positif, Sir. Positif. Positif, Sir. Berarti di sini positif. Di mana sampel yang kita ambil tadi, yaitu seperempat pi di sini, di antara 0 dan 2 per 3 pi. Berarti di sini positif. Bisa? Di sini positif. Sebelahnya, ganti tanda. Pasti negatif. Sebelahnya lagi pasti positif. Gitu. Ambil satu sampel titik saja. Nah, selanjutnya kita pilih yang mana? Interval yang positif atau negatif? Lihat soal. Soal kita ini adalah kurang dari 0. Kurang dari 0 apa artinya? Negatif. Negatif. Contoh bilangan kurang dari 0 kan negatif 1, negatif 2. Negatif artinya ini. Berarti kita pilihlah yang negatif. Kita pilih yang negatif. Nah, yang negatif itu yang ini. Bisa?
Ini. Sir. Nah, berarti inilah jawabannya. Berarti jawabannya adalah 2/3 pi kurang dari X kurang dari 5/6 pi. Disinilah fungsi itu turun tadi ya. Turun. Ya, Sir. Lihat soal nomor 10, apa itu jawabnya? C C, ya? Sir. Iya, itu. C, Sir, C. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Biar paham, kalau nanti saya bagikan ini ya. Ya, ini GeoGebra ya. Nanti tekan start kalkulator. Ini ada tulisan start kalkulator, tekan. Ya, lalu masukkan fungsinya itu. Fx sama dengan, mana membuatnya itu? 2 akar sin kuadrat X tambah X akar 3. Gimana membuatnya itu? Diketik, Sir. Ya, tunggu ya, lagi mutar ini. Jaringannya ini lambat. Muter. Ini lagi load. Wah. Berat ya? Berat, Sir. Biar aku aja. Nggak mau nongol dia. Tentang. Muter terus. Nah, ini udah dapat. Y sama dengan 2, klik 2 ya. 2, apa itu? Akar ya. Akar yang ini. Akar yang ini, buat kurungnya nak. Kurung sin kuadrat X. Ya, sin kuadrat X. Itu sama saja sin X dikuadratkan ya. Nah, sin X dikuadratkan. Jadi kita tulis ini sin X. Sin. Salah. Nah, salah. Kita tulis dulu sin X, ya, lalu kita kuadratkan ya. Iya, gini. Nanti dikira X-nya pula yang dikuadratkan. Kita buat lagi kurung, ya, biar menjamin. Ya, jadi sin X-nya, jadi keluar kuadratnya nih. Ya, sabar ya. Oke, sin X kuadrat tambah X akar 3/2 ya. X akar 3/2. Kita tulis X akar 3, mana ini per 2. Sama ini ya. Masa? Nah, ini dia. Pas ya? Pas ya? Oke. Pas, Sir. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Ini hasil gambarnya. Nampak? Berkelok-kelok. Berkelok-kelok tuh. Nah, ini saya geser. Di mana dia ini turun? Oh, dia dalam angka 1,2 ya. Enggak dalam pi. Bisa nggak ini diubah? X-nya ini. Nggak apa-apa, Sir. Nanti kita nggak ngerti. Ngerti, Sir. Ngerti, Dikit Sir. lagi. Ya, coba lihat di mana dia itu turun. Ini ya, mulai dari sini ya. Ini 2 titik ini yang dibuat. Ini sama ini. Nampak nggak? Itu turun. Titik ini ke sini. Dia buat 2,6 ini. Coba pi-nya diganti 3,14. Pas sama nggak itu? 2/3 kali 3,14. Ini ya itu.
Ada pula keterangannya. Ya, ada keterangannya. Nggak apa-apa, Sir. Sebentar. Bisa. Ya, itulah. Kayaknya pakai apa lebih bagus ya mungkin Wolfram. Ini dalam angka dia, nggak dalam pi. Ya, di sini dia turun. Ya, kalau kita terjemahkan ini ke pi, coba bagi dengan pi ya. Lalu bagi 3,14 dikali pi, sama itu kayaknya. Ya, di selang yang kecil ini dia turun. Gitu. Bisa ya Nak ya? Bisa, Sir. Nanti di coba-coba di rumah lah. Buka GeoGebra atau Wolfram. Oke. Sampai situ ya. Ada pertanyaan? Oke, Sir. Tidak, Sir. Nanti filenya Sir kasih ya. Oke, pertemuan kita sampai sini. Oke, minggu depan kita sambung ya, titik stasioner. Dibaca-baca bukunya.